apakah PBNU tidak bisa memberikan fasilitas terbaik untuk para ulama-ulama agar duduk bersama, berdiskusi, membuka kajian, membuka kitab, terkhusus untuk menjaga kesucian nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, belas kasih Allah selalu tercurahkan untuk kita, untuk saudara-saudara kami sebangsa senusantara. Saudaraku yang saya banggakan, menyikapi sesuatu hal yang tentunya terus berkembang di saat banyaknya masalah di Nusantara ini, yang tentunya semua itu tidak lepas dari peranan pemerintah untuk mensikapi, untuk menanggapi dengan serius, menyelesaikan setiap masalah yang berkembang, yang muncul di Nusantara. Begitu juga dengan belum usainya masalah tentang polemik nasab. Kita harus betul-betul jeli, dan kita tentunya harus benar-benar teliti ada apa di balik polemik nasab ini. Kenapa pemerintah diam saja? Kenapa organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, diam saja? Ulama-ulama NU diam saja, malah seolah-olah, dan memang tidak seolah-olah ya, ulama-ulama NU masih banyak yang membela klan-klan Pak Alwi yang dari bukti ya, fakta telah ditunjukkan. Namun sampai saat ini begitu banyaknya ulama di Nusantara ini, hanya segelintir, sebagian saja kalangan-kalangan ulama Nusantara, ulama-ulama NU khususnya, yang berani untuk mengambil sebuah keputusan, memberikan dukungan penuh kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dengan dalih tentunya mereka adalah untuk menjaga keharmonisan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga keberagaman, menjaga kerukunan antar sesama umat Islam. Jadi gambaran-gambaran apa yang beliau sampaikan bisa dikatakan ada benarnya. Namun satu sisi tentu ada kelemahannya. Kemana dan di mana peran dari ulama tersebut di saat warga Nahdiyin dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Dengan deklarasinya sebagai zuriyah Nabi, mereka begitu mudahnya mengelabui, masuk ke dalam alam bawah sadar dari warga NU. Tentunya ini adalah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi para pengurus-pengurus NU, khususnya di tingkatan pusat, untuk bisa mengambil langkah, mengambil sebuah keputusan terbaik melalui kajian, bukan hanya opini dan narasi, seperti apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Apakah PBNU tidak bisa memberikan fasilitas terbaik untuk para ulama-ulama agar duduk bersama, berdiskusi, membuka kajian, membuka kitab, terkhusus untuk menjaga kesucian nasab baginda Nabi Muhammad SAW, yang diklaim oleh orang-orang
segelintir yang akan dimanfaatkan hanya untuk mengelabui, memanfaatkan situasi, kesempatan atas lengahnya para ulama-ulama di Nusantara. Apakah ini semua akan dibiarkan begitu saja, mengalir apa adanya, atau diharapkan untuk menghilang polemik nasab ini dengan berjalannya waktu? Apakah Anda sebagai tokoh-tokoh elit di NU, di MUI, di pemerintahan tidak bisa merasakan apa yang dirasakan di akar rumput? Seharusnya Anda adalah orang-orang yang berasal dari kalangan akar rumput. Tentunya bisa merasakan seharusnya. Bukan malah setelah Anda merintis dari akar rumput, kemudian Anda lupa dengan masa-masa saat di akar rumput. Mungkin kejayaan sedang Anda rasakan saat ini, tapi Anda lupa dengan rakyat, dengan umat muslim, warga NU khususnya. Begitu banyak masih yang dikelabui otaknya oleh para oknum-oknum kabib-kabib Dobolowi. Seharusnya setelah 2 tahun perjalanan dari gerakan merungkatkan nasab abal-abal yang diklaim oleh orang-orang yang memanfaatkan kepolosan-kepolosan umat muslim di Nusantara, warga NU khususnya. Apakah jenengan-jenengan sebagai pengurus-pengurus NU tidak tergerak hatinya? Apakah Anda akan membiarkan warga Anda, umat muslim, umat baginda Nabi Muhammad SAW terbohongi terus? Apakah itu sikap yang adil bagi panjenengan sebagai pengurus-pengurus NU? Kami di akar rumput sebagai warga NU di kalangan bawah sangat mendukung kepada PBNU untuk bisa memberikan fasilitas terbaik bagi ulama-ulama, kiai-kiai kita untuk duduk bersama menjaga kesucian nasab Rasulullah SAW agar tidak diklaim oleh orang-orang sembarangan. Tentunya PBNU harus punya peran besar di situ, harus bertanggung jawab, harus mengambil langkah, karena dalam kenyataan pergerakan nasional merungkatkan nasab abal-abal baginda Nabi Muhammad SAW ini yang diklaim oleh mereka dari orang yang mengaku sebagai Habib-Habib ini, di mana akal sehat panjenengan? Bukan malah berarti Anda harus bergandengan tangan dengan mereka lah. Kalau kita mau melihat dan menelisik mana perannya untuk NU, para Habib-Habib ini yang suka membohongi, membelokkan sejarah, mengklaim sejarah, mengklaim bangsa Indonesia adalah milik tarim. Mana perannya untuk NU? Apakah itu tidak terpikirkan oleh jenengan-jenengan sebagai elit-elit NU yang masih begitu kekeh untuk membentengi nasab-nasab palsu dari para Habib-Habib yang mengklaim sebagai cucu Nabi Rasulullah SAW? Seandainya ini berkelanjutan, seandainya ini tidak ada titik temu, sesuatu hal yang tidak diinginkan sebenarnya untuk kita warga NU. Bukti jelas nyata adanya, berbagai macam bukti, berbagai macam kenyataan, fakta terjadi di lapangan.
begitu banyaknya dari kalangan klan-klan para kabib-kabib ini membawa, mengarahkan, membohongi, menggondol bukan hanya warga NU. Kita semua sudah tahu. Kita sebagai warga Nahdliyin untuk berani bersuara dengan gerakan dari akar rumput, tidak akan ada yang bisa membendung kekuatan di akar rumput. Dalam kenyataan saat ini, kegiatan-kegiatan sholawat sekarang banyak yang beralih untuk mengundang pada pribumi-pribumi Nusantara. Walaupun toh mungkin sebagian masih ada yang mengundang kabib-kabib melantunkan syair dengan konser sholawat begitu besar di lapangan diadakan, menelan begitu banyak biaya, anggaran-anggaran dikeluarkan hanya untuk menggelar sebuah acara seremonial. Padahal banyak harus dibenahi. Dengan anggaran 100 juta, 70 juta, 50 juta, 80 juta. Hanya untuk kegiatan seremonial 1 hari 1 malam. Bahkan tidak 1 hari, cuman 1 malam. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi. Akankah semua ini berkelanjutan? Diakui ataupun tidak diakui, Anda, kalian semua, ini adalah efek, imbas, kehebatan kajian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kemanfaatan, kemaslahatan, kesehatan, kemakmuran untuk Nusantara. Tidak suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.